Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi rabba wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu atau apa ini, Dude Endang tetap inse, kemudian tim hadroh, juga penggiat Majelis Taklim Khairun Nisa, ibu-ibu jamaah, orang tua saya, ibu saya, mbah saya, bude saya. Ngerti maksudnya ya? Om saya tuh yatim di sini. Ini nggak jadi ngaji, udah siap semua. Kita pada kesempatan hari ini bersyukur karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada rangkaian kisah yang sungguh dramatis. Jadi Bude Amara itu awalnya mau kita acara tanggal 7. Saya bilang, kalau saya Bude tanggal 7, anakku wisuda ya, nggak bisa. Oh ya udah, jangan ya udah apa saya aja. Nah, dengan berbagai macam cara kemudian kita dipertemukan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung bulan Sya'ban, di gerbang pintu Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kita bertemu dalam apa ini? Pengajian dan kajian untuk membangun ukhuwah dan persaudaraan. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu dan pengetahuan, Allah mudahkan jalan meraih surga yang penuh kenikmatan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau engkau berupaya, bersusah payah, bersemangat, mengorbankan waktu, mengorbankan acaramu yang lain untuk ilmu, maka Allah juga akan memudahkan kalian, memudahkan kita semua jalan untuk menuju surganya insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, pengasih kepada semua orang. Dalam satu riwayat, Rahman, kasihnya Allah yang diturunkan kepada kita itu baru 1%. Jadi kalau punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya apa lagi Bu? ATM, semua nikmat itu di dunia ini kalau dikumpulkan jumlahnya baru 1%. Nanti yang 99% Allah karuniakan ketika hambanya
berhak memasuki surganya insya Allah. Pengasih kepada semua orang, penyayang kepada hamba yang beriman. Kasih sayang Allah yang diturunkan barulah sebagian. Semoga kelak kita digolongkan sebagai hamba yang mendapat kenikmatan. Amin ya Rabbal. Kalau kenikmatan baru 1%, siksa Allah yang diturunkan. Ibu pernah kena api, masak atau minyak lotek panas pernah, atau masak air salah nuang, kena kaki, kena tangan, pernah sakit? Sakitnya api yang ada di dunia ini baru 1 dari 70 bagian yang nanti akan dirasakan ketika orang masuk ke dalam neraka. Sakit nggak? Sakit, lebih sakit dari sakit hati. Bener ya? Yang ketawa ini pernah sakit hati, yang diem sering sakit hati. Jadi nggak sempat ketawa, diem aja. 70 bagian. Ibu pernah membaca kisah Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar dengan kumpulan kayu kemudian dinyalakan. Kalau dikumpulkan panasnya itu baru 1 dari 70 bagian. Padahal berapa banyak kayu yang digunakan oleh Raja Namrud dan juga orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim dibakar berapa lama, Bu? Ayo, berapa lama? Kalau masak teh setengah jam mateng. Masak ketupat berapa lama? 4 jam. Masak opor. Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang dikumpulkan oleh seluruh penduduk di negeri Mesir dan baru surut, baru padam setelah 40 hari. Jadi kalau kita bayangkan ini ibu-ibu majelis taklim itu kayu yang buat bakar Nabi Ibrahim, buat hajatan hari ini Bu Lina, besok Bu Teti, cukup itu. 40 hari baru padam. Ketika itu Ibrahim menyatakan dirinya, ya Allah, orang satu kampung, satu negara ini tidak ada yang beriman kepadamu. Engkau maha satu, aku juga satu. Ya Allah, selamatkan aku. Kemudian Allah apa? Selanjutnya memerintahkan kepada api untuk dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, dinginlah kamu. Kalau dingin saja cukup nggak? Nggak cukup. Sebab ada nggak orang yang dingin lalu meninggal karena kedinginan? Ada ya. Kepanasan lalu meninggal karena kepanasan. Maka Al-Quran menyatakan bukan hanya bardan tetapi wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Tapi ibu-ibu tidak perlu coba. Nanti kalau masak baca qulna ya narukuni, terus tangannya dicelupin ke penggorengan. Enggak. Itu mukjizat untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terjadinya sekali itu. Jadi biarpun kita baca 1000 kali tetap panas enggak? Panas, jangan ya Bu. Salawat salam untuk Rasul pilihan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca satu kali sholawat, Allah memberikan kepadanya 10 kebaikan. Man shalla alayya marratan sallallahu bihi ashran. Kalau kita membaca satu kali saja sholawat, maka 10 kebaikan Allah berikan kepada kita. Murah apa murah? Murah. Orang-orang yang di luar Islam mencemooh ini. Mengapa engkau punya nabi tapi masih minta didoakan? Betul ya? Kalau kita baca sholawat kan mendoakan nabi. Nah, nanti ibu harus bisa jawab. Nah, Bu Demur Muslim, insya Allah Muslim. Saya mau tanya, kenapa itu nabi kamu masih minta didoakan? Oh iya, karena aku baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan untuk nabiku. Nabi masih didoakan. Benar? Jawabnya apa? Ayo, dapat hadiah loh. Ibu pernah lihat kolam? Kalau dulu zaman kita di kampung kecil, ke musola, ke suro, ke masjid, belum ada listrik, orang wudhunya di kolam, dicaluk ya Bu. Boleh nggak itu? Boleh, karena hitungannya itu termasuk air banyak. Ya, kalau air sedikit tidak boleh diambil langsung, tapi harus pakai alat, pakai gayung, pakai gelas atau apapun yang tidak bersentuhan langsung dengan tangan kita. Nah, ibarat tampungan air, maka sejatinya tampungan air itu sudah penuh. Kalau kita mengisi bak air itu, pasti akan tumpah kembali. Benar nggak? Tumpah kembali. Tumpahan itulah rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapapun orang yang membaca sholawat, insya Allah. Maka ada satu lirik yang mengatakan seperti ini. Kalau kita sholat, pasti diterima Allah nggak? Pasti loh, pasti nggak? Ibu sedekah, pasti diterima nggak? Insya Allah kan? Insya Allah. Ya, ibu sholat pasti diterima nggak? Insya Allah. Ibu umroh pasti diterima nggak umrohnya? Insya Allah. Ibu masak, menyediakan kebutuhan untuk keluarga. Anak minta sayur sop, bikin. Nugget goreng, bikin. Ayam minta opor, bikin. Kalau ada berundel nggak ikhlas, diterima nggak ini? Nah, tapi ada satu ibadah yang pasti diterima siapapun dia. Apakah dia orang yang punya maksiat atau dia orang yang selalu taat, yaitu membaca sholawat. Kalau orang membaca sholawat tidak peduli apakah dosanya membunuh sejagat, pasti tetap sholawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimi sholata ala Muhammadin. Adimi, istiqomahkan, terus meneruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman. Faqabuluha, qabul, tahu? Qabul berarti apa? Diterima. Hatman, pasti. Hatman, nggak ada tawar-menawar. Wes, nggak ada nego-nego yang lain. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Bainal qabuli wa raddiha, keraguan apa antara diterima? Bainal qabuli wa raddiha, tidak ada keraguan. Illa sholata ala
Jadi semua amal ibadah itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak, kecuali sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Nabi, 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 Sayyidi Muhammad Amin Qutubi Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutubi Habibin Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidi Muhammad Qutubi Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutubi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia, siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia, dunia akan meninggalkannya, dunia akan memusnahkannya, dunia akan
sering-seringlah teriak karaoke selamat menikmati sembuh. Bagus, hari apa itu kalau pas malam malam Rebu? Kok bagus aja semua itu. Nah, jadi kan latihannya udah jadi. Terus ada lagi selain malam Jumat, hadrohan sholawatan itu keren. Halamannya luas ya, cukup. Malam Rebu. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ibu juga udah siap mempersiapkan Ramadan, saya yang muda-muda dikit. Ramadan apa bu? Cek, Ramadan adalah nama bulan, betul. Apa? Bulan apa? Bulan puasa, oke. Bulan keberapa? Ayo. Kayak kalau ngitung gaji suami, cepat 9. Ramadan artinya apa? Penuh rahmat itu makna yang lain. Makna aslinya apa? Ramadan. Bulan suci. Suci apa bahasa Arabnya? Toharo, suci. Ayo, Ramadan artinya kalau Muharram kan diharamkan, dimuliakan, itu maksudnya. Kalau Ramadan arti kata aslinya apa? Ayo, Mas Tekno, call friend, butuh bantuan teman atau nanya Mbah Google? Apa arti Ramadan? Arti aslinya? Cuaca panas. Jadi dulu ketika nama bulan ini disematkan, diberikan tanda itu pas puasa itu, pas cuacanya panas, maka disebut dengan bulan Ramadan. Kalau Robi apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Robi apa Robi? Kan kalau di Indonesia ada musim hujan, musim kemarau. Kalau yang lainnya Indonesia ada 4 tuh. Ada musim dingin, musim panas. Terus Robi apa Robi? Musim semi. Ih, pinter. Musim semi. Satu lagi apa yang belum disebut? Musim gugur. Jadi bukan hanya gigi yang gugur, musim juga bisa gugur. Langsung tutup gigi. Saya juga sama. Jangan. Siapa orang yang giginya kurang dari 32, dia harus mengaku kalau sudah tua. Ramadan artinya panas. Nanti juga dihubungkan dengan makna-makna yang lain. Misalnya tadi disebut bulan suci, menahan lapar. Iya betul. Nah, boleh nggak dikatakan Ramadan itu selain bulan suci juga bulan mulia? Bulan suci. Saya pancing. Ramadan bulan yang mulia nggak? Mulia. Coba. Bulan di dalam Al-Quran ada 4 yang dimuliakan. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah itu ada berapa? 12 bulan. Hari ketika diciptakan langit dan bumi. Sebagian dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Ada namanya mulia di sini. Mulyati, Mulyasari. Ayo, 4 bulan ini apa yang dimuliakan? Ayo.
Coba tunjuk tangan dulu biar suaranya nggak noise. Ayo. Itu terserah betul. Ayo, 4 bulan itu apa? Rajab, Syaban, Ramadan. Dalilnya mana? Ayo. Sekarang begitu Bu, kalau itu ibu ngapain nih Syaban? Kan bagus ke masjid, baca yasin, sholat sunnah. Dalilnya mana? Ayo, dalilnya mana? Dalilnya mana yang 4 bulan tadi apa aja? Apa dulu deh, apa dulu? Salah satu mutawaliyat yang 3 berurutan. Yang 3 berurutan. Ayo, apa yang urut nih? Yang mana? Tiganya urut, satunya sendiri. Muharram? Muharram sama Rajab? Jauh dong. Muharram pertama, Rajab ke-7. Muharram. Nih dengerin nih ustadzanya nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang 3 nih yang dimuliakan. Itu nasnya ada di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Udah 3 ya. Apa tadi Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 apa? Rajab. Jadi Ramadan bulan yang di yang 4 ini tadi atau bukan? Bukan. Tapi tetap mulia, tetap dimuliakan, ya. Baik. Kenapa Ramadan mulia? Karena takjak mikir ya dia apa ya. Nanti kalau pas puasa kan udah malas mikir. Sekarang strength dulu. Ya. Kenapa? Ayo. Nah, bulan diturunkannya Al-Quran. Betul, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tanggal berapa Bu? 17 Agustus. 17 Ramadan tahun. Di mana Rasulullah menerima ini tadi? Menerima Al-Quran. Kan bulan diturunkannya Al-Quran. Biarin ya Muhammad dulu ya, Muhammad dulu bentar, gak apa-apa kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Betul ayatnya itu? Bulan diturunkannya Al-Quran tanggal berapa tadi? 17 Ramadan. Di mana Rasulullah menerima ini tadi Al-Quran? Di Gua Hira. Sekarang pertanyaan berat. Waktu tanggal 17 ini Ramadan tadi, Rasulullah menerima apa? Menerima Al-Quran. Dan itu diangkat sebagai nabi kan? Betul. Pertama diangkat sebagai nabi. Kan di Gua Hira tuh terus ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah, ma'ana biqori, wahai Jibril aku tak bisa membaca. Ulangi lagi sampai 3 kali. Rasulullah tetap menjawab ma'ana biqori, aku tak bisa membaca. Itu pas tanggal ini kan, tanggal 17 Ramadan. Karena Rasulullah dulu mempersiapkan dirinya. Bahkan ketika Ramadan beliau
bertahanus. Apa Bu? Kalau Ibu susah membayangkannya, kalau orang Jawa bertapa. Paham kalau bertapa? Tapi pasti Rasulullah enggak kayak yang tapa orang Jawa lakukan terus gini terus ini. Ya, Rasulullah mengerjakan amal ibadah sesuai ajaran dari Nabi. Nabi siapa? Ajaran yang dipakai Rasulullah. Sebelum Rasulullah Muhammad, Nabi siapa? Nabi, kan Rasulullah Nabi ke-25. Yang ke-24 siapa? Nabi siapa? Yesus. Nabi Isa alaihis. Rasulullah pakai ajaran Yesus atau bukan? Bukan. Ajaran siapa yang dipakai? Ajaran Rasulullah Muhammad. Waktu belum menerima wahyu, beliau menggunakan syariat ajaran siapa? Waktu belum jadi nabi. Nah, ini bahaya nih. Ntar kalau ditanya, nabi kamu umur 40 baru diangkat nabi. Terus sebelum jadi nabi kamu ngapain? Nyembah patung. Tanyain gitu bisa jawab nggak? Ayo. Jadi Rasulullah mengikuti ajaran siapa? Tadi loh Bu, yang dibakar tadi loh. Yang dibakar tadi loh. Nabi Ibrahim alaihis. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim sekali-kali dia bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi Ibrahim adalah orang yang hanif, lurus mengikuti petunjuk wahyu nubuwah risalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah musliman sebagai seorang muslim. Percaya enggak Ibrahim adalah seorang muslim? Percaya? Kalau Islam kapan? Ini momen tenan nih. Paham? Jadi gini, Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Dzulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semua memakai ajaran tauhid. Apa Bu? Tauhid. Tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah. Nabi Adam mengakui Allah Maha Esa. Nabi Nuh mengakui Allah Maha Esa. Terus sampai Nabi Isa alaihis salam. Ada yang bawa Injil nggak? Nanti tak kasih tahu kalau Yesus itu nyembah Allah. Gitu. Mikir. Allah beranak atau enggak? Tidak. Diperanakan atau enggak? Tidak. Jadi kalau ada anak Tuhan, boleh enggak? Aku adalah anak Tuhan. Terus Tuhannya siapa? Allah Bapa. Tuhan mengutus Tuhan. Benar ya? Tuhan mengutus Tuhan. Terus Tuhanmu yang diutus itu bagaimana? Itu reinkarnasi katanya. Menjelma menjadi manusia. Mana mungkin Allah repot banget menjelma manusia. Coba bayangkan kalau Tuhan menjelma menjadi manusia. Dia di perut Ibu Maryam. Benar ya, Siti Maryam. Terus lahir, maaf ya, waktu masih bayi, ini ngompol nggak? Umumnya manusia ngompol nggak? Netek nggak? Pipis nggak? BAB nggak? Masuk Tuhan netek, masuk Tuhan BAB? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya, makanya dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu tunggal, tidak
dua, tidak tiga. Allahus Somad. Allah tempat meminta, memohon. Kalau engkau curhat di Facebook, pasang status WA, hidup kok begini ya, tanggal segini belum bayar SPP, bayar kontrakan belum, ada manfaatnya enggak? Ada tapi enggak banyak. Paling nanti banyak yang kepo. Ada tuh yang nanya-nanya kenapa mau ditransfer. Ya, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satupun yang setara atau menyamainya. Betul? Kalau ada Tuhan lagi berarti tandingan, Pak. Bumi ini ada berapa? Satu. Mengapa Tuhan harus dua, harus tiga? Nanti kalau yang satu pengen hujan, yang satu enggak pengen hujan, Tuhannya berantem enggak? Berantem. Ya. Oke, lanjut yang tadi. Rasulullah Muhammad menerima wahyu pertama di mana tadi? Gua Hira. Tanggal berapa Ibu? 17 bulan Agustus lagi, Ramadan. Jadi waktu di Gua Hira itu Muhammad diangkat sebagai nabi. Betul ya? Saya ulangi biar nggak hilang. Tanggal berapa Muhammad diangkat sebagai nabi? 17 Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita itu kalau bikin spanduk, ngadain peringatan Hari Besar Islam, memperingati lahirnya Nabi, lahirnya Rasul Muhammad. Lahirnya Nabi kapan? 12. Waktu 12 Rabiul Awal udah jadi Nabi belum? Belum kan? Jadi nabinya kapan? 17 Ramadan. Jadi kalau memperingati hari lahirnya Nabi, tanggal berapa harusnya? 12 kan belum Nabi. Lahirnya Nabi, ya lahir tapi belum Nabi toh. Pas jadi Nabi tanggal berapa tadi? 17 Ramadan. Nanti 17 Ramadan tuh benar memperingati hari itu tadi lahirnya Nabi. Bukan lahir dari perut tapi proklamasi asyhadu alla ilaha illallah. Saya udah bujuk-bujukin anaknya Pak Adib, udah tak bujuk-bujukin, kan dia sering main sama ini. Dek, kamu kalau main ajarin tuh temennya. Asyhadu. Oke. Ramadan juga bulan mulia. Bulan turunnya Al-Qur'an. Ada apa saja di bulan Ramadan? Keberkahan, betul? Ada apa lagi? Ampunan. Ada apa lagi? Siapa yang masih senang pahala? Masih senang pahala? Pahala senang? Senang pahala enggak? Maka dalam satu literasi dikatakan, ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, digembok dobel kuncinya, dilempar nggak bisa dicari, nggak ketemu. Setan diikat di belenggu, betul ya? Nah, setan diikat di belenggu, surga dibuka lebar-lebar. Maka jangan sia-siakan ketika Ramadan datang. Ada ucapan ketika Ramadan datang apa Bu misalnya bahasa Arabnya? Marhaban ya Ramadan. Katanya udah siap tapi
marhaban. Mana kalau kita ketemu yang setahun nggak pulang, merantau terus datang, seneng banget kan? Anakku gitu. Marhab, anakku pulang. Coba gimana ekspresinya? Marhaban ya Ramadan. Marhaban artinya apa? Selamat datang, betul. Welcome, selamat datang Ramadan. Nanti kalau kita buka kamus, marhaban berasal dari kata rohbun. Apa bu? Rohbun artinya tuh ini. Apa ini? Keadaannya apa ini? Keadaannya bagaimana ini? Lapang, luas, ya. Kalau kita nyambut kan tangannya dibuka kan? Ya Allah, baru datang gitu kan? Bukan begini, ya Allah. Pasti dibuka tangannya. Marhaban menunjukkan keluasan, kelapangan. Apa yang lapang tadi yang kita sebutkan, ya. Baik. Ayatnya mana Bu? Perintah puasa. Surat apa? Surat apa? Al-Ikhlas lagi? Bukan. Al-Ikhlas itu menyatakan Allah Esa satu. Perintah puasa di mana? Al-Baqarah ayat 180. Coba dibuka 185. Yang bagaimana bunyinya? 185 ya. Saya juga buka di sini. Al-Baqarah 185 kata Bu Haji. Ayo, nanti dulu ini kan 85 ini Bu Haji. Gimana Bu? 185. Seperti apa bunyinya Al-Baqarah 185? Sudah ketemu belum? Belum. Ada yang sudah ketemu? 185 bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Kalau perintah puasanya yang mana? 183. Yo bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya hai kamu dipanggil. Kalau yang enggak terpanggil tidak hai. Betul ya? Ayyuhalladzina amanu, siapa yang dipanggil tidak lain adalah orang yang beriman. Kalau enggak beriman, berat enggak berpuasa? Berat. Di rumah sahur, nanti berangkat kerja, mantir lagi ke warteg. Maka pantas kalau bulan Ramadan itu banyak warung yang tampak setengah badan. Kalau kita foto setengah badan kan dari dada sampai kepala. Tapi kalau Ramadan dari paha sampai telapak kaki, wajahnya nggak kelihatan. Bener ya? Kebayang nggak? Oke. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kamu siapa? Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah ditanya ketika memerintahkan, mengabarkan tentang puasa Ramadan. Ya Rasul, Ramadan itu berapa hari kalau kami puasa? Beliau mengisyaratkan berapa Bu? 30. Atau yang terakhir Rasulullah melipat salah satu jarinya. Jadi Ramadan berapa hari? 30 atau 29. Tidak apa-apa nanti Muhammadiyah puasa dulu di hari Rabu. Pemerintah dan NU misalnya puasa di hari Kamis. Yang penting lebarannya baru. Jadi Muhammadiyah puasa 30, kita 29 gitu maksudnya. Ibu mau puasa yang Rabu apa yang belakangan? Belakangan toh?
Emang kita tuh senengnya diskon. Diskon terawih 20, diskon 60% jadi 8. Bener ya? Seneng kan diskon? Seneng. Bukan hanya di mall yang ada diskon, Ramadan juga banyak diskon. Lalu siapa lagi yang diwajibkan berpuasa? Orang-orang sebelum kamu. Siapa contohnya? Apakah Nabi Adam berpuasa? Nabi Adam juga berpuasa. Kapan puasanya Nabi Adam? Beliau puasa di tengah-tengah bulan. Bukan puasanya di tengah bulan sana maksudnya. Jadi tanggal berapa beliau puasa? 13, 14, 15. Disebut dengan hari apa ini? Ayamin. Bukan ayamil vario. Ayamil bid. Bid itu baydun tadinya. Baydun pakai do ya. Bukan bid yang motor ini bukan. Baydun. Baydun artinya putih. Apa Bu? Maka telur itu bahasa Arabnya baydun. Putih. Kalau telur hitam berarti busuk. Bener ya? Oke. Nabi Adam puasa di pertengahan bulan tanggal 13, 14 dan 15. Mengapa dulu Nabi Adam berpuasa di tanggal ini? Karena ketika ada pelanggaran makan buah khuldi. Apa itu buah khuldi, wahai ibu? Buah surga yang kaya apa? Ulama menjelaskan bermacam-macam tafsir karena belum ada yang valid buah ini. Ada yang menjelaskan itu buah anggur, ada yang menjelaskan itu buah tin, ada yang menjelaskan bukan itu. Tapi larangan itu ketika dulu di surga kan digodain tuh. Kemudian setelah itu Siti Hawa membuka auratnya. Paham ya? Jangan diterusin. Kan di masjid kan? Nabi Adam berpuasa di tengah bulan. Siapa lagi yang berpuasa sebelum orang Islam? Nabi Daud puasanya bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Mengapa ada puasa Daud? Bagaimana sejarahnya? Siapa yang tahu? Ayo. Jadi Nabi Daud Bu, saya kasih tahu ya. Tapi Bu nggak boleh ngiri, nggak boleh ngiri, nganan aja boleh. Nabi Daud bukan hanya seorang nabi, tapi beliau juga seorang raja. Berapa jumlah istrinya? 99. Iya, kalau ada suami izin nikah lagi, kasih aja Bu. Nanti saya ajarin caranya. Kalau suami izin mau nikah lagi, surat-surat balik nama dulu semua ke ibu. Tanah, motor, mobil, ATM, oper dulu semuanya ke ibu. Silahkan poligami, modal dengkul. Jadi istri Nabi Daud dulu jumlahnya 99. Satu ketika akan persiapan untuk perang. Kemudian ada dua orang. Ini sepasang suami istri. Jadi ada prajurit diantar sama istrinya menghadap Nabi Daud alaihissalam. Untuk apa? Untuk izin. Mau izin ini.
komandan izin. Nah, istrinya kan tahu nih, oh ya suamiku mau berangkat perang gitu. Lalu terbersit, mohon maaf ya, terbersit dalam hati Nabi Daud, ini istri prajuritku kok cantik gitu. Bisa nggak jadi milikku? Mohon maaf ya. Lalu setelah itu Nabi Daud disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ada malaikat dua yang datang menyerupakan diri menjadi manusia. Dua orang itu menghadap Nabi Daud, kami mohon keputusan dan kebijaksanaanmu. Apa? Saya punya kambing satu, temanku punya kambing 99. Mengapa aku yang punya satu kambing suruh memberikan kepadanya? Harusnya yang punya 99 yang ngasih ke saya. Ketika itu Nabi Daud menyadari, oh ini sindiran buat saya. Maka setelah itu Nabi Daud bertaubat dan lalu menjalankan puasa. Saya sampai jam berapa? Tanya jawab, ya wes silakan tanya. Siap. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ibu-ibu tuh maunya ditanyain. Ini aja Pak Aris. Ya, siap. Karena kita ada dua toples, monggo silakan Pak Aris memberikan pertanyaan sesuai materi yang disampaikan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Nabi Isa puasanya seperti apa? Ayo tunjuk tangan. Nabi Isa puasa nggak? Ya, Mbak Yuni. Di pertengahan bulan. Nabi Isa loh. Itu kan tadi Nabi Adam. Udah ganti. Yesus puasanya kapan? 40 hari. Pernah ya? Tahu ya? Ya aja Pak. Tunjuk tangan Bu. Iya, 40 hari. Iya. Benar ya. Bu RT dapat. Ayo lanjut. Saya sampai jam berapa? Tapi ada tanya jawab. Tanya jawab sampai jam 11 kan. Kurang 15. Oh, berarti 10 menit lagi. Baik. Kalau kita persiapan untuk Ramadan ada syarat dan rukunnya puasa. Siapa yang tahu? Pada pegang HP. Tanya Mbak Google. Syarat puasa apa saja? Dalam syarat puasa apa saja? Syarat itu gini Bu. Ibu tahu nggak bedanya syarat dan rukun? Syarat masuk masjid tidak boleh telanjang. Berarti itu dikerjakannya kapan? Sebelum masuk masjid. Syarat masuk sekolah, punya ijazah sebelumnya, foto 3x4 itu harus disiapkan sebelumnya. Jadi syarat itu sebelum puasa. Apa itu yang disyaratkan? Islam betul. Ya. Tunjuk tangan Bu. Ya. Islam. Beragama Islam, berbalik, berakal sehat. Oke, enggak nanya Mbak Google kan? Soalnya di belakang. Ya, dapat. Kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan atau belum dewasa, anak kecil belum wajib. Jadi kalau ada yang di rumah sahur kemudian di warteg makan lagi, dia adalah orang yang belum dewasa. Tidak apa-apa, anak-anak itu ya. Lalu rukun puasa ada dua. Apa? Rukun puasa ada dua. Satu, niat. Dua. Satu niat, dua. Laki-laki siapa yang sendiri? Nah, udah. Apa? Satu niat. Supaya bersih, mandi, mencuci rambut. Itu rukun puasa. Jadi kalau pas puasa harus mandi basah. Ayo puasa harus mandi basah, kumaha ya.
seneng saya peribahasa terus. Bukan, apa? Ayo, 1 niat, 2 menahan diri dari apa? Dari semua hal yang membatalkan puasa. Karena jawabnya bareng, belum ditunjuk yang dapat. Yang dikasih yang tunjuk jari dan menjawab sendiri. Menjawab sendiri gampang loh Bu. Nanti kalau saya tanya, apa jawabannya? Sendiri. Dapat hadiah. Ya? Oke. Apa saja yang membatalkan puasa? Bu Depor. 1, makan. 2, kalau perempuan sedang Hai. Terus? 3, rasa akal sehat. Berakal sehat. Terus? Coba ulangi lagi. Jangan disikin. Jangan. Ibu kan 40 hari. Ayo, 1. Iya, makan, minum. Apabila perempuan Sedang haid. ya. 3, apa? Ini 4 ini. Ini 4 loh. Ini 4 nih malah. Belum, bukan 3. Makan, minum, haid. Terus? Kok tidak boleh? Yang membatalkan kok tidak boleh? Kalau tidak boleh ya udah, nggak usah. Yang apa tadi? Jangan pakai tidak boleh. Kalau tidak boleh kan udah larangan. Kata-katanya maksudnya. Enggak yang tadi itu benar, tapi bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh itu kan larangan. Kita tanya yang membatalkan. Ya itu tadi berhubungan. Iya. Tanya lagi, makan minumnya yang bagaimana? Yang gimana? Ayo, makan minum yang bagaimana? Dapat nih hadiah nih, ayo makan minum yang tidak sengaja. Yang disengaja, kalau nggak sengaja nggak batal. Kita makan udah sepiring, baru ingat nggak batal. Bismillah. Ini sengaja tapi nggak batal. Mami bisa aja. Dapat ya Demur ya. Dalam? Benar. Benar. Pertanyaannya lanjut. Gimana Ibu? Mau tanya? Padahal kalau Ibu tanya langsung dapat loh, nggak usah jawab, tanya aja. Mau tanya apa ditanyain? Nggak tanya. Mau ditambahkan apa? Oh iya. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ngorek kuping boleh nggak Bu? Makruh, hindari. Suntik boleh nggak? Suntik. Ya. Udah paham yang ini ya? Lanjut. Sunah puasa. Sunah puasa apa saja? Ayo, ya, bukan Puasa Senin Kemis. Bukan itu puasa sunah puasa. Sunah, hal-hal yang disunahkan saat puasa. Apa? Yang disunahkan, dianjurkan saat puasa, saat Ramadan. Ayo, tunjuk tangan. Cepetan ini Mbak Us mau pulang kampung. Ayo, ya Mami.
Sunnah-sunnah ketika Ramadan. Sholat malam. Baca Quran. Apalagi mami. Ada dua yang belum disebut. Kalau puasa kapan sahurnya? Mami. Kalau puasa kapan sahurnya? Sahurnya? Iya, sahurnya. Di mana, Mi? Jam 3. Sunahnya kapan kalau sahur? Jam 4 terakhir. Itu ada hadisnya begitu. Rasulullah mengatakan jam 3, jam setengah 4 gitu. Nah, gimana jadi? Nah, nggak ada. Rasulullah menjelaskannya gimana? Kalau engkau sahur di bulan Ramadan, maka sunnahnya diakhirkan berarti mendekati subuh atau imsak. Nah, berapa lama perkiraannya? Rasulullah menjawab, perkiraan engkau membaca 50 ayat. 50 ayat kira-kira berapa itu? Tapi yang bacanya nggak macet ya. Kalau full. Tadi kalau sahur diakhirkan, berarti kebalikannya apa nih? Dapat hadiah nih. Kalau buka dicepatkan, jadi minum. Gimana? Nih, minum lagi cepat nih. Minum, anggur, korma, gimana? Ya, berbuka di awal waktu, sahur di akhir waktu. Begitu maksudnya. Nanti kalau ditanya orang, Mami, anak mau bertanya, Mami. Iya, tanya apa? Itu bagaimana kalau sunnah ketika puasa? Buka puasa dicepatkan. Bukan begitu ya. Oke. Ya. Saya izin 3 menit lagi yang ulang tahun. Ulang tahun kan? Ulang tahun, Ibu tahu nggak ulang tahun? Halo, ini kita udah pindah alam ya. Pindah alam. Bolehkah memperingati ulang tahun? Hah? Bingung ya? Siapa yang mencontohkan peringatan ulang tahun? Ulang tahun majelis taklim, ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian. Ada toh? Ulang tahun kematian. Haul. Jadi boleh nggak memperingati ulang tahun? Boleh. Yang nggak boleh apanya? Tiup lilin nggak boleh. Terus apalagi yang nggak boleh? Berlebih-lebihan. Ini ulang tahun terus joget-joget di sini. Buka aurat, itu yang nggak boleh. Jadi yang dianjurkan apa? Kalau orang memperingati ulang tahun, ayo, nih hadiah lagi. Jawabannya gampang dan dinalar. Yang belum dapat hadiah yang mana? Tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Mana? Mami udah dapat, udah dicatat. Yang lain. Ya, monggo. Berdoa. Terus apa lagi? Mengucapkan syukur. Terus dipanjangkan umurnya. Oke. Ini masuk nggak ini? Ulang tahun majelis ini masuk nggak? Masuk nggak yang tadi diomongin? Ada doanya, ada ucapan syukur, semoga panjang umurnya, umur majelis taklim. Karena ada majelis taklim yang setahun buka, terus 5 tahun tutup.
Ibu pernah baca kan kisah Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun dakwah ngajak orang untuk beribadah kepada Allah cuma dapat 80 orang. Bu Teti, Mbak Us lumayan 2 tahun dapat 40. Nabi Nuh 950 tahun dapat 80 orang. Itu pun Nabi Nuh masih puasa sepanjang hidup. Jadi kalau tadi disampaikan ada puasa Daud, ada puasa yang lebih hebat dari itu. Nabi Nuh tidak pernah tidak puasa. Sampai akhir hayatnya beliau berpuasa 2 hari dalam setahun tidak puasa, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baru tahu yang ini ya? Wallahu a'lam. Ya, dicukupkan kalau ada yang sekarang ibu yang tanya. Sampai jam berapa tadi? Oh sudah. Aku belum materi. Nanti ibu kalau materinya nggak nyampe nggak dibayar. Nggak, saya nggak mau dibayar. Ibu nggak usah pusing. Kata saya ke Bu Teti, kalau sama Pak Aris nggak usah kayak yang lain, nggak usah. Alhamdulillah siap. Tenang aja Bu. Oke, terus materinya perlu berapa lama lagi kalau Pak bisa dihitung? Soalnya belum masuk materi sama sekali kan itu. Diringkas sedikit lagi. iya udah itu tadi yang persiapan Ramadan. Siap, 5 menit. Apa yang disiapkan untuk Ramadan? 1, ibu persiapan dengan ilmu. Dengan apa Bu? Ilmu. Kita tahu apa tadi rukun puasa, sunnah puasa, batal puasa. Semua yang melingkupi tentang puasa kita pelajari. Itu artinya kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Sudah ya tadi ya. Yang keduanya persiapan dengan iman. Siapa yang menyambut Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ya, berapa tadi jumlahnya? Kalau di dunia baru 1, nanti di neraka berapa kali lipat? 70 kali lipat panasnya api neraka. Yang berikutnya persiapan, apalagi persiapan Ramadan adalah dengan membiasakan memperbanyak membaca Al-Quran. Bayangkan kalau imam-imam kita terdahulu, imam loh, bukan Pak Adam, bukan Pak Amrun nih. Kalau saya bilang terdahulu, imam yang 4 tuh, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Ahmad. Mereka kalau datang bulan Syakban, beliau tinggalkan majelis-majelis hadis, tapi beliau fokus untuk khatam Quran. Ada di antara mereka yang sehari khatam, ada yang seminggu khatam, sebulan khatam. Kita berapa tahun khatam Bu? Udah khatam? Udah. Kalau nggak bisa khatam, baca kulhu deh 3 kali khatam. Bener ya? Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau membaca 3 kali berarti khatam Al-Quran. Oke. Apalagi yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan? Melatih diri puasa sunnah. Ada toh yang puasa sunnah? Kalau nggak bisa puasa sunnah, puasa bayar utang. Ada yang punya utang nggak ini? Alhamdulillah. Informasi kalau yang nggak punya utang berarti udah menopos. Kalau yang punya utang dibayar, tinggal 5 hari lagi ya. Ayo bayar. Yang berikutnya persiapan Ramadan.
bertaubat dan mensucikan diri. Apa caranya kita taubat? Nih, kalau punya salah, punya khilaf, punya dosa di antara sesama, saling memaafkan. Dulu pernah pinjem sendal nggak dikembalikan, sekarang dimaafkan, sendalnya juga dikembalikan. Udah hilang Pak, diganti yang lebih bagus lagi. Jangan sampai itu, ibu lihat tuh di kontrakan di atas parkiran sendal banyak itu. Bagaimana itu ceritanya sendal bisa sampai ke atas? Apakah dia punya sayap? Maka nanti ibu-ibu yang terawih ke Masjid Al-Muiz, khususnya majelis taklim Khairun Nisa, jangan naruh sendal di jalanan. Itu bukan cara orang Islam. Yang rapi dong, taruh di rak. Ibu bawa plastik, bawa kresek, taruh di dalam. Itu rak itu Bu, rak sendal itu. Iya, kalau yang udah sering umroh tuh paham. Mau ke Masjidil Haram dia bawa kresek. Untuk ngamanin sendal. Baik, yang berikutnya persiapan Ramadan, melatih diri dengan akhlak dan lisan. Kan lisan ini Bu, kalau nggak dijaga repot. Pak Aris tanya, jujur mana lisan sama lubang yang belakang ini? Lebih jujur mana? Baru kebayang toh itu. Kok ada ya kata-kata kayak gitu ya? Ini paling jujur Bu yang belakang ini. Keluarnya kalau nggak angin ya pisang goreng. Tapi ini keluarnya bisa macam-macam, betul nggak? Siang ngomong kopi, sore ngomong teh, malamnya ngomong susu. Susu nggak usah diomongin, langsung melatih diri dengan perkataan yang baik. Karena kalau orang puasa dia melatih diri dengan perkataan yang baik, maka tujuan puasa la'allakum tattaqun akan tercapai dengan salah satu jalan ini. Bayangkan kalau kita lagi puasa tapi amarah memuncak, anak dimarahin, suami diusir, jangan, mantu dimarahin gara-gara sepele. Nah, dijaga. Sehingga di dalam hadis dikatakan kalau engkau diganggu, diamlah. Kalau sudah tidak kuat katakanlah ana istrinya Pak Roy. Ana shaimun, aku puasa. Jangan mancing-mancing, ya. Begitu. Nah, ada kan bagaimana Rasulullah dikisahkan ketika Isra Mi'raj, digambarkan bagaimana neraka itu dipenuhi kebanyakan oleh siapa? Mengapa wanita banyak yang masuk neraka? Karena satu, tidak bersyukur kepada suaminya. Yang kedua, karena tidak mampu menjaga mulut atas dan bawahnya. Betul ya? Nah, nanti ditombak pakai tombak yang bara api. Kenapa? Itu loh. Jadi nanti kalau puasa Bu, apa-apa astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, gitu-gitu. Yang kata-kata binatang disimpan, syukur-syukur sampai ke sana seterusnya, insya Allah. Oke. Yang kemudian diisyaratkan oleh baginda Rasul, kata Rasulullah, aku bertaubat 100 kali sehari. Berapa kali Bu? Rasulullah dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, tapi masih memohon ampun kepada Allah. Kita Rasul apa bukan? Bukan. Manusia biasa. Kita ustadzah atau ustadz atau bukan? Bukan. Orang biasa. Dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Kok mentang-mentang
istighfarnya sedikit tapi tetap mau masuk surga. Pantes nggak? Pantes nggak? Rasulullah loh udah dijamin. Saya bu, kalau dijamin, kalau nggak mungkin saya dijamin. Kalau dijamin masuk surga, punya dosa diampuni, aku malah berbuat onar saya, bikin dosa, ngapain udah diampuni? Betul ya? Enak begitu ya? Udah diampuni sih. Nah itu makanya kita tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Kita percaya nggak sama Allah? Kita beriman nggak sama Allah? Pertanyaannya, Allah percaya nggak sama kita? Nah ini kata-kata baru kan? Kamu beriman kepada Allah? Iya, aku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Terus dibalik lagi, Nabi percaya nggak sama kamu? Gitu. Allah percaya nggak sama kamu? Itu masalah besar. Kalau kita percaya, iya percaya. Tapi kalau Allah nggak percaya, repot urusannya. Betul ya? Oke, selesai. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi materinya udah isip-isip tadi, tapi saya cicil dulu detail-detailnya baru kepalanya. Oke. Oke. Langsung saja ke penutup doa oleh Bapak Asmi. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan kita kali ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan perpisahan yang membawa karunia manfaat untuk kita semua. Kalau kita bertemu ada kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang muncul mungkin dari tingkah laku kita, dari perkataan kita ataupun pandangan mata kita, mungkin bisa saja menyakiti orang meskipun kita tidak sengaja dikira itu mencemooh, mencaci maki kita atau meledek kita. Walaupun itu tidak sengaja, semoga semua ada khilaf, ada salah, ada dosa yang terjadi selama kita bertemu di sini, bertemu di Kinayungan atau dimanapun dengan saudara-saudara kita saling memaafkan, ikhlas satu sama lain untuk melebur dosa dan kesalahan. Semoga Allah berikan kepada kita kesucian jiwa, kebersihan hati, akal, pikiran, agar kita ringan menapaki bulan Ramadan dengan kesungguhan dan kesadaran hati akan karunia yang Allah berikan kepada kita insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin wal 'ismatu wal kibriya'u lillahi wal qudrat was sultanu lillahi wal khalqu wal amru lillahi wal layl wan nahar wa ma fiha lillahi wa la syarika lah. Allahumma ij'al hadha an-nahara salaha wa ij'al awsatahu falaha wa ij'al akhirahu najaha. Nas'aluka khairan dunya kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al as-subha sabahan mubarakan ilal khairi qariba wa min syarri ba'ida la hasira wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami sambut pagi ini dengan keyakinan dan keimanan kepadamu. Siang, malam, pagi, sore adalah karunia-Mu. Suami, rumah, kendaraan, tanah atau apapun yang Engkau karuniakan kepadaku, kepada kami adalah titipan-Ku. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mensyukuri semua rahmat dan karunia-Mu. Tetapkanlah kami dalam keimanan, keislaman sampai ajal menjelang, sehingga Engkau golongkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang menghadap kepadamu dalam keadaan Islam dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولأساتذتنا جميعا يا Allah ya Ghafur ya Ghaffar wahai Engkau yang Maha mengampuni dosa-dosa hamba-Mu, ampunilah dosa kami, dosa lisan kami, dosa telinga kami, dosa tangan kami, dosa akal pikiran kami, dosa hati kami yang melupakan-Mu, tak pernah berzikir mengingat-Mu, dosa langkah kaki kami yang sering tersesat menuju jalan yang tidak Engkau ridhoi. Arahkanlah, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa ayah ibu kami, orang tua kami, guru-guru kami, sesepuh-sesepuh kami yang telah berjuang mencurahkan akal, tenaga, pikiran untuk kesejahteraan lingkungan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah kami semua agar kami mampu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, bersyukur kepadamu sehingga Engkau golongkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Ampunkanlah ya Allah muslimin muslimat dimanapun mereka berada, mukminin mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab yang lalu, di bulan Sya'ban yang ini, yang sebentar lagi akan sampai kepada bulan Ramadan. Pertemukanlah, panjangkanlah umur kami, berkahilah umur kami kepada bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Jadikanlah Ramadan bulan di mana kami seupaya kami, semaksimal kami untuk berbuat baik, amal soleh kebaikan sebagai bekal kami kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, jagalah semua ya Allah dari dahsyatnya api neraka-Mu. Masukkanlah kami semua ya Allah di dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan yang Engkau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang datang benar, sempurna, baik dalam pandangan kita, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang tidak sempurna, yang sembrono, tidak hati-hati, banyak kata-kata yang tidak berkenan, tutur kata, tingkah laku yang tidak sopan, kesalahan, bodohan saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.